Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Rahmadita Dahtiar, NIM 12011844411 dari kelas TI 4201. Saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS nomor 4. Di sini soalnya sebagai berikut. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode pengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ini merupakan tabel hasil ujian 20 siswa. Kemudian, ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil, dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf neta 5%. Diketahui dari soal terdapat sampel atau jumlah mahasiswa yaitu 20 orang dengan taraf nyatanya adalah 5% atau alfanya 0,05. Kemudian yang ditanyakan, nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah apakah sama? Lanjut ke pembahasan, yaitu yang pertama kita menentukan dulu H0-nya. Kita ingin mengetahui bahwa nilai median skor ujian ketiganya dengan menggunakan metode sama. Yang kedua, H1 bahwa nilai median skor ujian ketiganya tidaklah sama. Di sini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, di mana setiap metode mengajar itu diberikan peringkat yang dimulai dari yang terkecil hingga terbesar kemudian diurutkan. Kenapa kita menggunakan Kruskal-Wallis? Lihat pada soal, di sini disebutkan bahwa asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian, kita lanjutkan kepada statistik ujinya. Kita mengurutkan dari data tersebut, yaitu misalnya pada metode mengajar 1 dengan nilai 85 peringkat ke-16 dan begitu seterusnya sampai metode mengajar 3. R di sini menyatakan bahwa jumlah yang terdapat setelah dijumlahkan dari peringkatnya tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian setelah kita mengurutkan peringkat sesuai dari yang terkecil ke yang terbesar, kita akan menggunakan statistik uji dengan rumus sebagai berikut, yaitu H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 dikali sigma atau jumlah dari banyaknya sampel hingga banyaknya sampel dikurangin 3 dikali N tambah 1. Di sini N-nya itu adalah 20. Kemudian dikali sigmanya, karena ada jumlah metode mengajarnya adalah 3, maka di setiap satu metode mengajar dikuadratkan dan kemudian kan di sini R1-nya sama dengan 90 dikuadratkan dibagi N itu adalah banyaknya sampel. Di sini di metode mengajar 1 banyaknya sampel yaitu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada metode mengajar 2 jumlahnya yaitu 40 dan jumlah sampelnya sebanyak 8. Metode mengajar 3 jumlahnya adalah 80 dan sampelnya adalah 6. Di sini N-nya juga yaitu 20. Setelah dihitung hasilnya adalah 11,8462. Dari sini kita dapat mengetahui daerah kritis dan kriteria uji, di mana daerah kritis itu mencari V terlebih dahulu. V di sini yaitu K dikurangin 1.
K-nya itu kan banyaknya sampel, kemudian dikurangin 1 sama dengan 2. Banyaknya sampel di sini adalah dari 3 metode mengajar. Kemudian kita melihat ke tabel sebagai berikut. Saat tarafnya 0,05 alfa 0,5 dan dan V-nya sama dengan 2, maka diperoleh daerah kritisnya 5,991. Dan kriteria ujinya tolak H0 jika H dari yang dihitung lebih besar dari tabel tersebut, atau terima H0 jika H kurang dari 5,991. Jadi kita dapat kesimpulan dikarenakan nilai 11,8462 itu lebih besar dari 5,991, maka tolak H0, sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian untuk setiap metode mengajar adalah sama. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.